Ya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah iman dan pengharapan. Dari Yesaya 62 ayat 4 sampai 5. Saya percaya semua kita sudah baca Yesaya 62 ayat 1 sampai ayat 12. Karena kita sedang masuk di sana. Nah, iman itu adalah percaya bahwa apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan akan terjadi. Ya. Iman itu adalah apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan akan terjadi. Karena kita percaya akan terjadi, maka kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan itu. Itulah namanya iman. Jadi kalau tidak seperti itu, maka itu belum jadi iman. Jadi iman itu adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita percaya firman Tuhan itu akan terjadi, akan dilakukan oleh Allah. Nah, karena kita percaya akan terjadi, kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu baru iman. Kalau tidak, itu belum iman. Nah, yang kedua, pengharapan. Pengharapan itu adalah bahwa ada sesuatu yang akan kita terima dari Allah sesuai dengan janji daripada Tuhan. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan melihat tentang bagian ini. Kita akan menerima iman, atau iman kita akan timbul dan pengharapan kita akan timbul ketika kita nanti belajar dari pasal 62 ayat 4 sama 5 ini, ya. Itulah sebabnya saya berikan penjelasan sedikit tentang iman yang kita akan lihat hari ini, ya. Nah, dari pasal 62 ayat 1 kita melihat bahwa Allah berjanji untuk berusaha sampai Sion dan Yerusalem itu memancarkan kebenaran dan keselamatan. Karena itu Tuhan berkata di ayat 1 itu, oleh karena Sion dan oleh karena Yerusalem, maka Tuhan tidak bisa berdiam diri. Dia tidak bisa tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti surga. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan dari ayat 1 bahwa Allah berusaha, berjanji tentang Sion. Tetapi dalam perjanjian baru bukan Sion, tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu saya membandingkannya dengan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Jadi perhatian Tuhan bukan lagi Sion dan Yerusalem dalam perjanjian baru, tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia harus berbuah banyak. Karena itulah Tuhan memberikan anaknya menjadi sang juru selamat bagi kita, menjadi pohon anggur yang benar. Karena itulah Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita bersih. Dengan demikian tidak ada halangan untuk berbuah bagi kita. Karena itulah Tuhan juga memberikan Roh Kudus. Maka buah roh yang ditulis di dalam kitab Galatia akan dihasilkan oleh setiap orang yang percaya. Ya. Nah, kemudian kita melihat dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga bahwa Sion dan Yerusalem itu adalah mahkota kebanggaan dan serban kerajaan bagi Allah. Sekali lagi, bahwa Sion dan Yerusalem itu adalah tanda, ciri daripada Allah kita yang kita sembah. Itulah sebabnya dia tidak bisa berdiam diri sebelum Sion itu dan Yerusalem itu menjadi sebuah kebanggaan dari Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, yang menjadi kebanggaan Yesus Kristus adalah kita, orang-orang yang ada di dalam Dia. Kita adalah kota yang terletak di atas gunung, yang tidak pernah tersembunyi. Allah ingin membanggakan kita.
Karena itu Tuhan ingin kita berbuah banyak. Itulah sebabnya Allah tidak bisa berdiam diri sebelum semuanya itu terjadi. Nah, itu yang kita lihat dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nah, hari ini kita masuk di dalam ayat 4 dan 5. Ya, karena itulah Allah berjanji bahwa Allah tidak akan tenang sebelum semuanya itu terlaksana. Kita lihat ayat 4. Ini ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, ayat 5 ini saya berikan warna-warni. Ya, seorang muda belia. Ya, itu tentunya pengantin baru. Ya, yang baru menikah, yang masih muda. Menjadi suami seorang anak dara. Ini adalah gambaran. Tentu kita yang sudah pernah menikah dengan pasangan yang baru kita, yang baru-baru menikah dulu, ya kita tahu bagaimana perasaan, bagaimana perlakuan seorang laki-laki terhadap istri di masa-masa baru menikah. Ya, istilah orang sekarang bulan madu. Ya, seperti itulah. Ya, ini adalah gambaran. Seperti itulah Allah akan membuat perhatiannya terhadap Sion dan Yerusalem, atau Yesus Kristus dalam perjanjian baru terhadap orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Seperti girangnya hati seorang mempelai melihat pengantin perempuan, ya. Namanya baru pengantin itu, ya. Kalau istrinya pergi ke dapur, melok ke dapur. Kalau pergi nyuci, ya ikut nyuci. Nah itu. Tapi kalau sudah mulai membesar semua, artinya menggemuk, ya cuci-cuci sendiri, jemur-jemur sendiri. Tapi kalau baru-baru, nah ini yang sedang dimaksudkan. Jadi seperti girangnya hati seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan bergirang, akan girang hatinya atasmu. Itu ayat yang kelima. Ya. Nah, yang dibicarakan dari ayat yang kelima ini, kita akan mulai dari ayat yang kelima. Yang dibicarakan dari ayat yang kelima itu pasti sikap. Sikap seorang suami dalam hubungannya dengan istrinya. Ya. Jadi itu bicara soal sikap dalam hubungan suami istri, khususnya itu bicara soal laki-laki, ya. Karena hari ini kita sedang melihat Tuhan bersikap terhadap kita. Karena itulah tema kita saya berikan iman dan pengharapan. Dengan kita melihat sikapnya Allah ini, nanti kita akan menemukan, kita akan melihat sesuatu yang berbeda, dan kita akan mempunyai iman dan mempunyai pengharapan yang lebih besar lagi ketika kita melihat ayat ini nanti, ya. Mulai dari ayat 1 sebenarnya, tapi kita bagian demi bagian kita pelajari, maka akan muncul sebuah iman bahwa kita percaya apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita, ya. Jadi ayat 5 ini dibicarakan dalam hal ini pasti sikap atau perilaku yang akan dikerjakan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya. Nah, kita sering mendengarkan tentang gambaran-gambaran hubungan kita dengan Allah. Ada yang bicara soal bapa dengan anak. Allah itu bapa kita,
dan kita adalah anaknya. Ini sebenarnya berbicara tentang hubungan ini adalah sikapnya. Ketika Allah adalah Bapa kita, maka kita mengerti bahwa kita adalah miliknya. Bahwa dia akan memperhatikan kita. Bahwa dia akan membimbing kita. Bahwa dia akan membawa kita kepada hal yang lebih baik. Nah, sebagai seorang bapa, dia adalah guru. Dia adalah pelatih. Dia adalah orang yang betul-betul memperhatikan. Dia juga penjaga, ya. Tetapi di pihak yang lain ketika kita adalah anak, maka kalau kita melihat kitab Meleakhi, kita harus menghormati Bapa. Kita harus percaya kepada Bapa. Kita harus menuruti Bapa. Itu adalah sikap semua. Itu adalah sikap kita. Nah, ketika kita melihat gambaran tentang pohon dan ranting yang ada di dalam Yohanes pasal 15, bahwa Kristus adalah pohon anggur yang benar dan kita adalah rantingnya, itu adalah sikap juga. Di mana Tuhan berkata bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa apa-apa. Karena itu ketika kita menempel kepada Kristus, maka Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan kita dan akan memberikan kita buah yang menyenangkan pengusahanya. Jadi ketika Tuhan Yesus adalah pohon anggur yang benar, maka seharusnya kita percaya bahwa kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Bahwa kita akan terus berbuah kalau kita mau menempel dan bersih di hadapan Tuhan. Nah, lihat, itu adalah sikap. Sikap seorang bapak terhadap anaknya. Sikapnya sebatang pohon terhadap rantingnya. Dan kemudian kita melihat gembala dan domba. Kalau gembala itu pagi-pagi dia akan membuka pintu kandangnya dan dia akan bertanggung jawab membawa domba-domba itu kepada rumput yang hijau. Dia adalah gembala, dia akan membawa ke air yang jernih. Setiap hari dia akan pelihara. Nah, domba harus melok. Ya, disuruh keluar kandang, jangan tidur di kandang. Kan gitu. Dibawa ke rumput, jangan lari, menyimpang. Nah, itu adalah sikap semua. Suami dan istri. Suami juga adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Dan itu juga adalah sikap. Jadi semua kita melihat ini, gambaran-gambaran ini adalah sikap Tuhan terhadap kita. Bagaimana Tuhan akan melakukan semuanya. Jadi ketika kita melihat ini, sebenarnya kita harus mempunyai prinsip bahwa kita akan memiliki iman. Ketika kita melihat kita adalah domba, percayalah saudara, bahwa engkau akan dibawa ke rumput yang hijau. Setelah pagi engkau akan dibukakan pintu. Engkau akan dituntun ke air yang jernih. Ketika engkau sebagai ranting, maka percayalah engkau tidak akan pernah kering kalau engkau menempel kepada Kristus. Ketika engkau sebagai istri, maka percayalah bahwa suami kita bertanggung jawab terhadap kita. Ketika kita hamba juga sama. Tuhan kita akan memperlengkapi kita semua asal kita bekerja dengan baik. Saudara lihat, harusnya kita tidak akan menjadi khawatir. Ketika kita melihat hubungan ini, engkau akan mengerti bahwa sebenarnya Tuhan bertanggung jawab terhadap kita semua. Nah, ini adalah gambaran-gambarannya. Nah, semua gambaran ini menuntun kita kepada bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Jadi ketika kita melihat gambaran-gambaran ini, bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Ketika kita sebagai anak, maka sikap kita harus seperti anak terhadap Bapa. Tapi bukan zaman sekarang, karena zaman sekarang ini kurang hormat anak-anak terhadap orang tua. Tapi gambaran yang dimaksud itu dari awal.
Ya. Ketika kita sebagai ranting dan Kristus adalah pohon, kita juga harus nempel betul dan bersih, tidak boleh kotor. Kita harus tidak boleh keluar, tidak boleh terpotong, nanti kering masalahnya. Ya, ketika kita gembala kita harus nurut, dikeluarkan. Kita harus mau dibawa ke rumput, kita harus mau dibawa ke air, kita harus mau suruh masuk kandang, harus masuk kandang. Baru kita terpelihara. Jadi semua itu menuntun kita kepada bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Nah, tetapi gambaran itu juga akan menuntun kita, gambaran-gambaran itu tadi akan menuntun kita untuk mengerti bagaimana Tuhan akan memperlakukan kita. Ya, inilah sebabnya saya berkata iman dan pengharapan. Ketika kita mengerti bagaimana sikap seorang bapa terhadap anak, bahwa demikianlah sikapnya Allah terhadap kita, maka seharusnya kita punya iman. Ya. Seharusnya kita punya pengharapan. Seharusnya kita tidak bisa loyo. Kenapa? Karena kita tahu ada Bapa kita yang di sorga. Jelas Matius berkata, Bapamu mengerti bahwa kamu membutuhkan itu semua. Itu jelas. Jadi ketika kita mengerti, melihat tentang hubungan kita dengan Tuhan, seharusnya muncul iman. Apa itu iman? Percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa firman itu akan terjadi, akan dilakukan oleh Allah. Nah, karena kita percaya itu akan terjadi, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita betul-betul menjadi anak, harusnya kita percaya, muncul iman, muncul pengharapan bagi kita, bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan adalah pohon anggur yang benar, kita harusnya punya iman. Kita harusnya punya pengharapan. Ketika kita adalah domba, Allah adalah gembala kita, harusnya kita tahu. Nah, itulah sebabnya saya memberikan tema hari ini, iman dan pengharapan harusnya semakin besar dalam diri kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya pada pagi hari ini, Tuhan berbicara bahwa Allah akan bersikap kepada kita seperti seorang laki-laki muda belia terhadap pasangannya, terhadap istrinya. Ya, seperti itu sikapnya Tuhan terhadap kita. Jadi saudara, ketika kita melihat gambaran ini, jangan ada yang khawatir. Makanya firman Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Nah, ini loh saudara, harusnya ketika kita memahami ini, jangan ada yang bimbang. Ya. Percayalah saudara, bahwa Allah kita, Yesus Kristus itu, Dia bertanggung jawab kepada kita. Ketika kita melihat seluruh hubungan itu, kita harus mengerti ini, saudara. Maka jadilah punya iman. Ya. Apapun keadaan kita hari ini, yang paling penting yang harus kita ingat, bahwa Tuhan bertanggung jawab terhadap kita. Nah, dari bagian yang pertama kita tahu bagaimana kita memperlakukan Allah. Tetapi bagian yang kedua ini, yaitu sikapnya Allah, akan menuntun kita kepada iman dan pengharapan yang akan kita terima dari Allah. Itu yang akan kita terima. Ya, itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap pagi hari ini imanmu semakin besar dan kekhawatiranmu semakin hilang. Ya, ketika engkau melihat, membaca dan memperhatikan kitab ini. Ketika engkau mengerti firman Tuhan ini. Ya.
Ketika Allah menjadi seperti suami mempelai baru bagi kita, maka kita akan mengalami ayat yang keempat. Ya, itu tadi. Jadi ketika kita memahami, ketika suami kita adalah Allah, kita adalah suami kita seperti pasangan yang baru. Pasangan yang baru itu kan, ya sudah saya bilang tadi. Istri pergi nyuci, dia ikut nyuci. Ya, kemana dia pergi? Pergi. Namanya bulan madu. Ya. Jadi ketika kita hubungan ini kita mengerti, maka ayat yang keempat kita akan tahu bahwa kita ini berkenan kepada Allah. Ini loh saudara. Jadi kita harus mengerti dulu ayat yang kelima itu. Bahwa itulah kita. Bahwa Allah akan memperlakukan seperti seorang istri muda. Yang masih muda maksudnya. Bukan istri kedua muda. Ya, jangan salah paham. Suami muda, istrinya masih muda, mempelai baru. Seperti itulah Tuhan akan memperlakukan kita sebagai istri. Kalau dalam hubungan ini seperti suami istri. Ya. Allah berkenan. Dia suka melihat kita. Model apapun pakaianmu, model apapun rambutmu, model apapun, seperti apapun yang kau lakukan, seperti itu pun disukai oleh Tuhan. Ya, mau pakai daster, mau tidak alisan, mau seperti apapun, namanya pasangan muda itu, wow, tetap yang tercantik bagi dia. Nah, seperti itulah sikapnya Tuhan terhadap kita. Dia berkenan kepada kita. Yang ayat 4 juga, yang bersuami, ya saudara, ya itu tadi. Kalau orang tak ditinggalkan suami, ya sepi sendiri. Atau nyanyinya, kalau sudah tiada baru terasa. Nah itu dia. Ya. Tetapi kalau dia bersuami, jangan ketawa, kamu mengganggu perasaan saya. Tapi kalau orang itu bersuami selalu nyaman. Ya. Selalu nyaman. Deloan tak bojoku ini. Ya. Selalu nyaman, enak perasaannya, gemuk terus, nggak tahu mau tahu. Ya, walaupun kadang-kadang ya hatinya suami membuat dia tersinggung, tapi dia tetap tenang, ya, slow, tetap lembut, ya, karena dia tahu pasti suami memelihara, yaitu dia. Jadi kalau kita seperti ya ayat yang kelima, percaya kamu seperti bersuami. Ya. Bukan negeri yang sunyi. Tidak ada orang yang suka kepada yang sunyi. Hanya orang-orang kota yang pergi sementara ke tempat yang sunyi. Tapi tinggal lo di tempat yang sunyi. Engkau akan menangis. Ya. Jadi kalau ada Allah dengan kita, tidak ada yang sunyi. Bisa tersenyum. Ketika engkau menangis, suamimu akan berkata, kenapa sayang? Ya kan? Nah, ketika engkau sedih, wajahmu agak kelihatan kesakitan, suami akan bertanya, kenapa sayang? Di mana yang sakit? Nah, itu dia suami. Ya. Tapi kalau tidak ada suami, siapa yang mau tanya? Nah, itu dia. Jadi seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Nah, tetapi semua itu akan kita alami. Ya. Kita akan menjadi istrimu, seperti istri yang baru menikah bagi Allah, kalau kebenaran kita bersinar seperti cahaya. Ayat yang pertama itu tadi. Kenapa saudara? Karena kita ini adalah kebanggaan Tuhan. Kita ini adalah mahkota kerajaan. Kita adalah serban bagi Allah. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Dia akan memperlakukan kita seperti itu. Tetapi ketika kebenaran kita bersinar seperti cahaya, keselamatan kita nyata, menyala seperti sulur. Kalau kita tidak benar, Tuhan itu malu. Makanya dia meninggalkan Yehuda. Makanya dia menceraikan Israel. Kenapa? Karena tidak ada kebanggaan bagi Allah melihat dia. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Karena itulah Tuhan menceraikannya, meninggalkannya, membuangnya. Ya. Nah, itulah sebabnya pertama-tama kita harus memahami ini. Inilah pemahaman yang betul ketika kita belajar betul-betul dari kitab ini. Kita akan mengerti pelan-pelan apa yang Tuhan tahu. Dan saya berharap pagi hari ini imanmu semakin timbul. Pengharapanmu semakin besar terhadap Tuhan. Asal kita mau menjadi istri daripada Tuhan. Dalam hal ini gambaran. Ya. Karena itulah saudara, tema kita tahun-tahun ini, bangkitlah, menjadi teranglah. Nah, kata terang di situ, kalau kita masuk di dalam bagian ini, menjadi benarlah, ya. Bangkitlah, jadilah benar, sampai kebenaranmu itu bersinar seperti cahaya. Semua orang bisa melihat bahwa engkau benar. Nah, bangkitlah. Dan keselamatan kita menyala seperti suluh. Orang akan melihat bahwa Tuhan kita memelihara kita. Bahwa Tuhan kita memberikan keselamatan kepada kita. Bahwa Tuhan kita membentuk kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetangga, keluarga akan melihat itu. Itulah namanya keselamatan itu menyala seperti suluh. Bangkitlah. Menjadi teranglah, berarti kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus menampilkan manusia yang berbeda. Ya, maka semua itu kita akan alami. Apa yang akan kita alami? Kita menjadi istri dari Allah yang menciptakan kita. Perlakuan Allah terhadap kita akan sama seperti perlakuan seorang suami yang baru menikah terhadap istrinya. Kapan? Ketika kita hidup benar. Karena itulah saudara, tema kita bangkitlah, ya. Bergeraklah, berjalanlah. Ya. Karena itu saudara, cepat-cepat, jangan lama-lama, ya. Bangkitlah, Tuhan telah menunggu kita, ya. Tuhan belum mau bergerak melakukan semua itu karena kita belum siap melakukannya. Kalau kita sudah siap melakukannya, ingat tentang kapal-kapal itu, dia akan suruh kapal-kapal itu menuju Yerusalem. Ya, membawa sesuatu kepada kita. Karena itu bangkitlah, jadilah benar, sampai kebenaranmu itu bersinar seperti cahaya. Allah tidak bisa berdiam diri sebelum semuanya itu menjadi nyata. Sekali lagi, Allah belum bisa berdiam diri sebelum semuanya itu nyata. Karena itu bangkitlah. Ya, Allah tidak akan bisa tenang sebelum semuanya itu terlaksana. Karena itu bangkitlah, menjadi teranglah. Dengarkan baik-baik. Harusnya ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, imanmu harus bangkit. Ya, engkau tidak boleh lemah. Engkau harus punya iman. Bangkitlah, menjadi teranglah. Ya, menjadi teranglah. Karena engkau adalah seorang suami, seorang istri dari suami. Karena engkau adalah ranting dari sebatang pohon yang benar. Karena engkau adalah anak dari raja di atas segala raja, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Karena engkau adalah hamba dari seorang Tuhan yang baik. Bangkitlah. Iman kita harus kuat.
nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya, karena itu bangkitlah menjadi teranglah, maka Kristus bercahaya atas kita. Amin. Mari kita berdoa.